Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu Tiara? Alhamdulillah sangat baik, Bu Ayu. Iya, baik. Hari ini izinkan saya, perkenalkan saya akan menjadi observer terhadap coaching Ibu Tiara nanti kepada coachee Ibu Tiara ya. Tapi sebelumnya izinkan saya melakukan pra-observasi untuk menunjukkan rubrik ya penilaian dalam hal observasi ini. Jadi mungkin Iya, izin ya Ibu, nanti tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan saya sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal untuk observasinya. oke siap, Ibu. Baik, yang pertama Ibu Tiara, prinsip coaching apa yang akan Ibu Tiara terapkan dalam hal coaching Ibu Tiara nanti? Yang saya akan terapkan yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, baik. Itu sesuai ya Ibu Tiara ya dengan prinsip-prinsip coaching ya sepertinya ya. Ya, Lalu pertanyaan kedua ini mungkin Ibu Tiara. Kompetensi apa yang ingin Ibu Tiara tingkatkan atau kembangkan dalam hal coaching ini? yaitu kehadiran penuh, kemudian Hmm, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot. ya, baik. Ini mungkin saya sambilan mencatat ya Ibu Tiara ya. Jadi kita agak santai Ya, siap, saja Ibu. begitu. Ya, Oke, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Ini sudah sesuai juga dengan kompetensi yang ingin kita capai dalam hal coaching ya Ibu Tiara ya. ya. Lalu pertanyaan ketiga mungkin ini ya Ibu Tiara. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang paling akan Ibu tonjolkan atau akan Ibu kembangkan dalam kompetensi tersebut? Yang saya akan tunjukkan sebenarnya semuanya penting ya, Bu. Tapi yang Iya. paling saya harus tunjukkan di sini yaitu pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu Tiara sebelum Ibu Tiara melakukan observasi langsung ke coaching, ya. Maka apa harapan Ibu Tiara dalam hal coaching nanti bersama coaching Ibu Tiara? Eh, Harapan saya sih dapat mengembangkan atau menyelesaikan masalah coach saya, kemudian sesuai dengan alur cerita yang saya pahami, Bu. Oke, baik. Semoga coaching ini berjalan dengan lancar ya Ibu Tiara. Setelah ini saya persilakan kepada Ibu Tiara melakukan coaching kepada coachee Ibu Tiara sehingga nanti saya mohon izin untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan observasi dan nanti akan kita komunikasikan kembali ya Ibu Tiara di pasca observasi. Begitu mungkin Ibu Tiara. Oke, siap, Ibu. Baik, kalau begitu setelah ini saya persilakan. Terima kasih Bu Tiara, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Saril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Gimana nih kabarnya, Pak Saril? Alhamdulillah baik, Bu, kabarnya. Kalau kabar Ibu Tiara bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Pak Syaril. Jika ada pilihan nih, Pak Syaril, tentang Ya, keadaannya nih, sangat baik, baik, atau tidak baik-baik saja? kalau sekarang sangat baik, Ibu Tiara. Sangat baik ya, Pak ya. Ya, Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Eh, Gimana? Ada yang mau diobrolkan, Pak Syaril? ada, Bu. Beberapa hari ini ada masalah mungkin yang mengganggu saya dalam proses pembelajaran, Bu Tiara. Oke, jadi ada yang mengganggu ya, Pak ya. Ya, Bu. Apa harapan Bapak nih saat kita ngobrol gini, hasil atau yang mau Bapak dapat dari obrolan kita kali ini? Mungkin harapannya, Bu, bisa menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi dari
permasalahan dalam proses pembelajaran saya, Bu. Oke. Kemudian apa nih ukuran keberhasilan menurut Bapak dari obrolan kita hari ini? Ukuran keberhasilannya mungkin saya mendapatkan solusi terbaik dari Bu Tiara terhadap permasalahan di kelas saya mengajar, Bu. Oke. Semoga ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian bolehlah Bapak ceritakan poin penting dari permasalahan yang terjadi yang menurut Bapak tadi permasalahan yang Bapak hadapi. Begini ya, Bu. Saya ada salah satu siswa saya di kelas 6A. Ini kalau terutama praktik di lapangan itu selalu lesu, Bu. Kurang semangat. Kalau diajak praktik itu tidak mau, Bu. Alasannya ada saja sakit lah, apalah itu, Bu. Ya. Apa nih kira-kira yang menurut Bapak penyebab dari anak tersebut tidak mau praktik di lapangan, Pak? Penyebab pertama mungkin misal, Bu, ya, di dalam praktek bola voli misal atau sepak bola, alasannya, Bu, dia takut sama bola, Bu. Bola tuh keras lah, bola tuh sakit lah, Bu, di tangan atau di kakinya, Bu. Jadi alasannya takut sama bola ya, mungkin Iya, takut Bu. cedera. Kemudian Iya. menurut Bapak nih, apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan, Pak? Menurut saya dapat, Bu. Mungkin dengan cara mengganti bola mungkin. Oke, dapat ya, Pak ya. Kemudian Ya, siapa saja yang dapat terlibat nih sehingga permasalahan itu bisa terjadi? mungkin yang terlibat pertama tadi kan siswa, Bu, ya. Nah, yang Iya. kedua ini, Bu, yang terlibat ini mungkin teman sejawat salah satu itu guru olahraga juga, Bu, di salah satu di sekolah saya, Bu. Hmm, Mungkin nantinya rencana mau berkolaborasi sama beliau, Bu. iya. Kemudian eh, apa beberapa opsi ada Kak? Beberapa opsi untuk penyelesaian masalah yang Bapak hadapi nih. Mungkin ada, Pak. Ada, Bu, opsinya, Bu. Hmm. Kira-kira nih apa opsinya dari permasalahan yang Bapak hadapi? Pertama mungkin saya mungkin akan membuat metode pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Metode belajar lebih menarik dan sarana yang digunakan mungkin itu lebih menyenangkan bagi siswa, Bu. Pertama tadi bola kan mungkin asalnya saya menggunakan bola yang sebenarnya sekarang mungkin rencana akan menggunakan bola modifikasi, Bu. Jadi mungkin siswa itu tidak takut lagi dengan bola, Bu. Oke, jadi Bapak mau membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, kemudian memodifikasi bola ya Pak ya? Iya, Bu. Kemudian kapan nih kira-kira Bapak merencanakan aksi tersebut? Mungkin 1 minggu lagi, Bu. Mungkin 1 minggu lagi karena untuk memodifikasi alat itu butuh waktu, Bu. Butuh bahan. Jadi kurang lebih 1 minggu lagi, Bu. Oke, 1 minggu lagi ya Pak ya. Nah, Ya, jika nih iya, Bu. kemungkinan yang terjadi itu yang Bapak lakukan gagal pada aksi pertama, apa yang akan Bapak lakukan? Oke, kalau aksi pertama ini gagal, mungkin saya mencari alternatif lain. Tadi mungkin memodifikasi alat ya, dengan mengganti bola, mungkin dengan bola plastik. Nah, kalau bola plastik ini tidak berhasil juga, mungkin saya akan mengganti dengan bola karet yang lebih ringan lagi. Nah, mungkin siswa lebih tertarik lagi. Karena siswa saya ini kalau bola plastik mungkin ya, ini inisiatif saja, Bu. Masih ada alasan, Pak, sakit lah, takut lah. Nah, kalau diganti bola karet mungkin mereka tidak takut lagi, Bu, atau tidak merasa mungkin sakit lagi saat menggunakannya, Bu.
Oke, jadi kalau misalnya gagal, Bapak modifikasi kembali ya, Iya. terus modifikasi kembali lagi. Oke, siap. Kemudian apa nih indikator keberhasilan dari aksi yang Bapak lakukan? Indikator keberhasilannya itu mungkin siswa senang, Bu, mengikuti pelajaran. Kan awalnya tadi kurang semangat. Nah, mungkin dengan memodifikasi alat tadi mungkin siswa merasa senang atau mungkin yang jelas bisa ikut bermain lah dalam pembelajaran. Karena anak yang bermasalah ini dia hanya duduk, Bu, duduk, mengikuti saja dan melihat, tidak mau praktek atau mau bermain, Bu. Jadi eh, indikator keberhasilannya yaitu mereka menjadi senang ya Pak ya dalam Ya. praktik lapangan. Baiklah. Kalau begitu nih langkah untuk menjalankan komitmen itu gimana Pak? Untuk menjalankan komitmen tadi ya, yang kedepannya atas rencana saya tadi, Bu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, Bu, untuk membantu saya dalam mempelajari proses pembelajaran, baik itu menyiapkan alat atau sarana prasarana dalam pembelajaran. Yang kedua juga saya meminta mungkin saran dari kepala sekolah, Bu, atas sarana yang saya gunakan itu, Bu, atau mungkin itu, Bu. Oke, jadi itu ya Pak ya, Ya. berkolaborasi. Kemudian nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira keyakinan Bapak tentang penyelesaian masalah ini ada di skala berapa nih? Kalau untuk skala pertamanya untuk penyelesaian ini mungkin di 6, Bu. Di 6. Ya, Oke. Nah, sekarang nih, apa yang Bapak rasakan setelah kita berbincang-bincang atau ngobrol nih? mungkin saya merasa senang karena telah menemukan solusi tadi, Bu. Dari berdiskusi dengan Ibu Tiara. Jadi, Sahril bisa menemukan solusi dari permasalahan di kelas tadi yang dimana siswanya tadi kurang aktif atau kurang semangat mengikuti pelajaran di lapangan, Bu. Oke, baiklah Pak. Eh, cukup dulu kita ngobrolnya Pak. Iya, Bu. Nanti minggu depan setelah Bapak melakukan aksinya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi buat mengetahui bagaimana nih perkembangannya, ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, Eh, atas masukannya tadi, sarannya, Bu. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Iya, bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Iya, kalau sudah selesai berarti bertemu saya kembali ya Ibu Tiara ya di pasca observasi ya. Alhamdulillah saya mengamati dari awal sampai akhir ini tentang observasinya tadi ya. Sehingga mungkin ada beberapa pertanyaan kembali yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Tiara ya, mohon untuk dijawab gitu untuk kelancaran kita juga sehingga memang tidak ada miskomunikasi antara apa yang saya tangkap dengan apa yang saya lihat gitu. Iya, siap, Ibu. Ya, baik, langsung saja Ibu Tiara. Mungkin yang pertama ini apa saja yang telah Ibu lakukan dalam hal coaching tersebut? Yang sudah saya lakukan, yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari coaching. Oke, berarti ini sudah sesuai ya Bu ya dengan apa yang ingin kita lakukan di coaching ya. Baik, yang kedua mungkin Ibu saya ingin izin ya menyampaikan hasil observasi saya tadi terkait dengan coaching Ibu Tiara kepada coach Ibu Tiara, Bapak Sahril ya. Jadi menurut saya eh, hasil observasi saya ini coachingnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta Ibu Tiara karena sudah ada semua ya alur tirtanya yaitu tadi kehadiran penuh lalu
mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, ya itu sudah ada semua. Lalu juga sudah menggali dengan pertanyaan berbobot sehingga menyelesaikan masalah ya. Saya lihat tadi sepertinya Pak Sahril sudah dapat solusi dari masalahnya tersebut. Sehingga ini sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching, Ibu. Tapi, mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Ibu Tiara, yang terakhir mungkin kompetensi apa? Kalau tadi kan sudah Ibu Tiara tekankan ya, yang ingin Ibu tekankan itu ya adalah pertanyaan berbobot. Nah ini pertanyaan lanjutannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam melakukan coaching, untuk selanjutnya? Begitu Ibu Tiara. Saya ingin memahami lagi proses kita lebih dalam, kemudian agar dapat lebih baik lagi, saya akan fokus ke mendengarkan dengan aktif dulu. Jadi coachingnya dapat berjalan lebih baik. Kemudian saat menjadi coaching saya sudah mendengarkan secara aktif coaching saya. Oke, baik. Itu, sangat berbobot sekali ya Ibu Tiara ya, jadi ingin mendengarkan aktif ya, karena di lain sisi mendengarkan aktif itu adalah sangat penting ketika kita melakukan coaching. Ya baik Ibu Tiara, mungkin ini saja pasca observasi kita Ibu Tiara, selamat atas keberhasilan dalam coaching-nya, terima kasih untuk waktu dalam hal saya observasi Ibu Tiara. Mungkin kita akhiri Ibu Tiara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Tiara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Eh, langsung saja ya, saya akan memberikan rubrik penilaian karena Bapak mau coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab guna memperlancar coaching nanti. Ya, Bu. Oke. Ya, yang pertama untuk prinsip coaching nih. Prinsip coaching apa yang akan diterapkan nanti pada saat coaching? Mungkin ada 3 prinsip, Bu ya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Oke, jadi kemitraan, proses kreatif, pemaksimalan potensi. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di dalam coaching nanti? Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu, dan mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, bagus sekali Pak ya, sudah mengetahui kompetensi yang ada. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut Pak, mana yang menurut Bapak paling penting untuk ditonjolkan dalam coaching? Mungkin menurut saya yang paling penting atau yang akan dikembangkan itu, Bu, yang mendengarkan secara aktif, Bu. Oke, mendengarkan secara aktif ya. Saya catat dulu ya Pak. Ya, Bu. Oke. Nah, lanjut ya Pak. Kemudian Ya, apa nih harapannya dalam coaching yang akan dilaksanakan nanti? mungkin selama proses coaching berjalan atau berlangsung, harapannya, Bu, itu saya bisa menyelesaikan masalah coach, Bu. Dan saya akan mengajukan pertanyaan di mana coach itu bisa mencari solusinya sendiri, Bu, atas permasalahannya, Bu. Sesuai dengan alur cerita yang saya pahami, Bu. Oke, baik sekali Pak. Cukup dulu untuk pra-observasi ya Pak. Nanti saya akan mengamati Bapak dalam coaching, kemudian nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Ya, Oke, itu dulu ya, ya Bu. Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saril. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, kabar fisik baik, Bapak. Cuman sedikit agak bingung saja mungkin dengan keadaan. Oh, kenapa itu, Bu? Ya, ada sedikit masalah. Oh, ada masalah. Jika ada pilihan nih, ya, Mm-mm. di posisi Ibu sekarang ini di sangat baik, kurang baik, atau tidak baik, Bu? Kurang, kurang baik, Bapak. Oh, Kalau kurang dibilang baik. tidak baik, ya baik juga, tapi kurang baik. Hmm, oke. Ibu Ayu dia dalam diskusi hari ini ya, mungkin apa harapan Anda terhadap diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini? Harapannya Bapak, saya bisa menyelesaikan keselumitan di otak saya ya, sedikit permasalahan yang ada di saya, sehingga nanti mungkin permasalahan ini tidak lagi menjadi sebuah pikiran yang ingin saya pecahkan sendiri. Gitu. Iya, iya, iya. Coba Ibu ceritakan poin penting dari permasalahan atau yang sedang Ibu hadapi sekarang. Ya, baik Bapak. Mungkin saya sedikit bercerita ya Bapak ya. Jadi Ya. saya ini kan guru matematika ya Bapak ya. Tahu sendiri kalau momoknya matematika itu sulit, susah ya, menyeramkan dan lain sebagainya. Nah, saya itu kepikiran begitu Bapak, bagaimana cara agar saya itu bisa membuat siswa-siswa saya itu menyukai pelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Tahu sendiri kalau kata anak-anak ya, kalau dulu Miss enak belajar MTK itu 1 tambah 1, 1 kali 1 gitu kan, 10 kali 10 dan lain sebagainya. Kalau SMA ini Miss sulit katanya. Ya sulitnya di mana ya? Karena ya namanya matematika SMA ya, semudah-mudahnya lah ya Pak ya, itu adalah menggambar. Menggambar, grafik, dan lain sebagainya. Sisanya mungkin memang sudah mengutamakan pemikiran otak, ya, terus berpikir lebih luas dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi pikiran saya, sehingga bagaimana caranya bagi saya itu, anak-anak itu harus menyukai pelajaran matematika itu, khususnya ketika saya yang lagi mengajar, gitu. Hmm, jadi Ibu Ayu ini permasalahan itu pada pelajaran matematika, Bu ya, karena Ibu Ayu mengajar matematika ya. Iya, benar, Bapak. Jadi saya dengar permasalahannya di mana matematika itu dianggap siswa Ibu menyeramkan, Bu ya. Mhm. Nah, sekarang menurut Ibu Ayu, apa penyebab utama permasalahan tersebut bisa terjadi, Bu? Iya, tapi sebenarnya kalau menurut saya penyebab utamanya itu adalah apa ya, branding ya, branding matematika selama ini, Bapak. Jadi kan kalau dari dulu, dari TK, nggak TK ya, dari SD ke SMP itu yang namanya matematika tuh pasti sulit, nggak pernah tuh didoktrin kalau matematika tuh mudah, asik, menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, jadi, kadang-kadang anak-anak itu mulai dari sana juga tidak akan merubah pikirannya, gitu. Apalagi kalau kita bilang ya, dari mulai anak masih kecil, itu sudah mengetahui cara berpikir gitu. Wah, MTK tuh susah gitu kan. Terus nggak bakal dia bilang MTK tuh mudah, apalagi kebawa di SMA. Apalagi saya kan sudah ngajar di SMA ya, sudah level tingginya gitu. Dia berhadapan dengan matematika yang sulit gitu. Jadi mungkin penyebab utamanya itu pertama pasti doktrinnya, yang kedua mungkin dari segi pembelajaran ya. Kalau menurut saya pembelajarannya mungkin kurang asik, kurang menarik, kurang dikemas dengan baik, begitu. Oh, jadi menurut Ibu Ayu itu permasalahan itu penyebab utamanya itu pembelajaran kurang mengasihkan dan tadi pola pikir siswa itu dari sejak SD mungkin Bu ya. Iya, Sejak SD, SMP, SMA sudah di pola pikir mereka itu matematika itu mungkin sulit Bu ya. benar Bapak. Nah, nah, menurut Ibu Ayu ini apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan Bu?
Kalau saya sih optimis ya, Bapak. Permasalahannya bisa diselesaikan. Hanya saja mungkin butuh segala sesuatu, kolaborasi dan lain sebagainya begitu. Kenapa? Karena tidak bisa dari saya sendiri untuk menyelesaikannya. Gitu. Nah, iya itu bagus Bu Ayu karena sebagai seorang pendidik atau sebagai guru kita tuh harus optimis ya terutama dalam proses pembelajaran sehingga Iya, mungkin tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. benar sekali, Pak. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu Ayu nih, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, Bu? Kalau menurut saya semua pihak ya Bapak ya, dari mulai mungkin wali kelas gitu ya, terus siswa, lalu guru mapel gitu, dan juga guru-guru yang terkait dengan pembelajaran matematika. Contohnya kalau kita itu kan, kalau kami ya di sekolah itu ada yang namanya pelajaran berintegrasi. Nah, berintegrasi itu adalah pelajaran yang bisa dikembangkan bersama-sama dengan pelajaran kita. Contohnya kalau matematika itu biasanya berintegrasinya dengan fisika, dengan kimia, dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, tadi Ibu Ayu telah menyampaikan tentang siapa-siapa atau pihak-pihak yang saja yang terlibat ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kan Ibu Ayu membutuhkan opsi. Mungkin adakah opsi Ibu Ayu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tadi, Bu Ayu? Ya, saya sudah punya opsi, Bapak. Yang pertama itu saya akan menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik. Kalau saya itu sudah mulai menerapkan ya, yaitu dari awal pembelajaran saya akan mengadakan ice breaking, games matematika, dan lain sebagainya. Dan juga selain itu saya juga ingin menciptakan lingkungan pembelajaran matematika yang memang memihak kepada murid dan itu membutuhkan kolaborasi bersama guru matematika lainnya. Karena biasanya kami memang ada yang namanya MGMP matematika. Nah, jadi banyak sekali ya, Bu Ayu, opsi atau cara untuk menyelesaikan masalah atau di kelas Ibu Ayu ya. Nah, Iya. sekarang Ibu Ayu, apa strategi Ibu Ayu dalam melaksanakan opsi tadi, Bu? Ya, kalau saya strateginya Bapak yang pertama itu saya akan menerapkan terlebih dahulu di pembelajaran saya begitu dengan segala sesuatu dan akan saya jadikan sebuah praktik baik karena ketika siswa saya itu menyukai matematika maka itu akan menjadi praktik baik bagi saya dan akan saya sharing kepada teman-teman matematika lainnya sehingga pembelajaran tersebut juga bisa diterapkan di kelas yang mereka ajarkan sehingga kembali momok matematika itu tidak akan brandingnya tidak akan sulit, menyeramkan, dan lain sebagainya. Lalu solusi yang lainnya juga saya akan berkolaborasi dengan guru matematika lainnya menciptakan sebuah pembelajaran yang sangat baik dengan memihak kepada murid ya apalagi kalau sekarang itu kalau di sekolah kami itu sudah biasa menggunakan digitalisasi sehingga memang sudah sangat-sangat berpihak pada murid. Jadi pembelajarannya itu lebih asik dan menyenangkan. Wah, menarik ya. Banyak sekali strategi yang akan Ibu Ayu terapkan. Saya berharap strategi itu dapat berjalan dengan baik ya, Bu Ayu ya. Iya, siap Bapak. Sehingga proses belajar itu menyenangkan bagi peserta didik kita. Oke, nah sekarang dalam strategi tadi atau kedepannya nanti, kapan rencananya Ibu akan memulai rencana aksinya, Bu? Kalau untuk pembelajaran, Bapak, saya akan segera menerapkan ketika saya masuk ke kelas ya. Jadi rencananya Ya. langsung up to date gitu, tapi kalau untuk berkolaborasi mungkin butuh waktu ketika saya sudah berhasil ya melaksanakan praktik baik saya tersebut. Jadi mungkin aksinya nanti akan saya lanjutkan ketika saya sudah punya praktik baik tersebut. Oh, jadi melaksanakan praktik baik ya. Nah, Bu Ayu, seandainya nih ya, seandainya opsi pertama ini gagal, Bu Ayu, Hmm. seandainya, mungkin apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Kalau opsi pertama ini gagal, saya punya opsi kedua, Bapak, yaitu menarik minat
matematika anak dulu dengan cara mungkin pembelajaran yang menyenangkan tadi ya dengan games matematika dan lain sebagainya. Tapi Bapak, saya optimis masalah saya itu bisa saya selesaikan dengan segala sesuatu opsi permasalahan penyelesaian permasalahan yang saya lakukan. Oh ya, jadi yaitu membuat meningkatkan minat siswa ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, sekarang apa yang akan menjadi langkah selanjutnya Ibu Ayu atau komitmen Ibu Ayu dalam melaksanakan rencana aksi tadi, Bu? Komitmen saya sepertinya tetap sama ya Bapak, teguh pendirian bahwa segala sesuatu permasalahan itu dapat diselesaikan sehingga saya tetap akan menjalankan segala sesuatu yang sudah saya rencanakan. Oh ya, oke, dari komitmen tadi Bu ya, apabila ada skala 1 sampai 10 Bu Ayu ya, Ibu Mm-mm. Ayu ini ada di posisi berapa Bu? Kalau menurut saya rencananya akan ada di posisi 8, Bapak. Kalau 9 mungkin terlihat sangat sempurna, apalagi 10. Jadi untuk saat ini saya maunya di 8 dulu. Tapi kalau misalnya aksi praktik baik saya itu baik dan terlaksana dengan baik, maka maunya sih di angka 9 atau 10. Gitu. Wah, jadi di angka 8. Tapi kalau rencana aksi berjalan dengan baik itu bisa 9 atau 10 Bu ya. Ya, maunya kan yang sempurna ya Pak ya, namanya juga manusia. Benar, benar, benar. Oke. Nah, Ibu Ayu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Mm-mm. Ayu, apa yang Anda rasakan setelah mengikuti diskusi kita pada hari ini, Bu Ayu? Alhamdulillah Bapak, yang dirasakan ini sangat bahagia ya karena ada teman untuk bercerita ya, tukar pikiran dan lain sebagainya gitu. Karena selama ini biasanya memendam sendiri begitu kan, untuk bercerita sama rekan kerja, namanya rekan kerja sama-sama kerja jadi agak sulit begitu dan tidak punya waktu luang begitu, makanya mungkin membutuhkan coach seperti Pak Sahril yang sangat baik. Oke, ya. Mungkin kegiatan kita itu diskusi ini kita akhiri dulu, Bu Ayu ya. Karena Iya, sebentar lagi saya akan mengajar. Ada jadwal di kelas lain, Bu Ayu ya. iya siap Oke. Bapak. Saya berharap Ibu Ayu ke depannya dapat menerapkan rencana aksinya tadi dan proses pelajaran di kelas yang berjalan dengan baik, Bu Ayu ya. Iya. Terima kasih ya Oke, Bapak ya. saya akhiri ya Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana tadi ya? Sudah melakukan coaching bersama coachingnya. Saya lihat tadi kayaknya seru ya. Senang Bu, rasanya senang, bangga karena bisa mencarikan solusi untuk Ibu Ayu tadi, Bu. Oke, baik. Untuk pasca observasi ini saya ada beberapa pertanyaan, Bapak, untuk Bapak. Iya Jadi Bu. sinkronkan tadi yang saya lihat, kemudian yang saya dengar, lalu tentang rubrik penilaian ini. Langsung saja ya, Bapak ya. Apa saja yang telah dilakukan dalam coaching yang Bapak pandu tadi? Yang saya lakukan tadi selama coaching tadi ya terhadap coach saya itu Ibu Ayu, saya melakukan atau mengajukan pertanyaan itu sesuai alur tirta, Bu. Yang pertama itu menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan rencana aksi, dan yang terakhir di mana saya bertanya juga kepada Ibu Ayu tentang komitmen apa atau tanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu Ayu, Bu. Oke, bagus sekali Bapak ya. Sudah sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab coachingnya terhadap penyelesaian masalahnya. Nah, selanjutnya nih, saya akan dari pengamatan saya tadi, saya akan menyampaikan hasil observasi saya.
Ya, observasi yang Bapak lakukan sangat berjalan dengan baik sekali. Kemudian Ya. sesuai dengan alur yang saya jelaskan tadi ya, yang Bapak jelaskan, kemudian sudah baik sekali menyampaikan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah menggali dengan pertanyaan, kemudian sudah juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Pak Syaril, Ya, Bu. kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan, saya akan lebih baik lagi, Bu, menjadi coaching terhadap rekan-rekan atau teman-teman lainnya, Bu. Oke, menjalankan lebih baik ya Pak ya. Nah, mungkin nanti Sedangkan saat melakukan coaching nanti saya akan melaksanakan coaching itu semaksimal mungkin menggunakan alur tirta, Bu. oke, siap Pak. Ya itu saja ya Pak. Iya, Bu. Nanti selanjutnya lebih baik lagi dapat berkembang lebih bagus lagi. Oke, terima Ya, Bu. kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayudia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Oke. Bagaimana kabar Ibu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Semangat ini, Bapak. Mau coaching. Semangat terus. Iya, kita dalam beraktivitas itu harus semangat terus, Bu Ayu. Iya, Oke, benar. Bu Ayu, hari ini Ibu Ayu kan akan melaksanakan coaching ya. Ibu Mm-mm. Ayu sebagai coach dan Ibu Tiara sebagai coach. Nah, Iya, sebelum kegiatan itu berlangsung ya, mungkin ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ayu terkait kegiatan coaching yang akan Ibu Ayu laksanakan. siapa, Pak? Nah, iya, kegiatan coaching ini saya mungkin akan melakukan penilaian terhadap percakapan Ibu nanti ya, sesuai dengan rubrik penilaian dan di mana percakapan coaching ini harus sesuai dengan alur tirta, Ibu ya. Iya, siapa, Pak? Ya, nah, dan kegiatan coaching ini saya berharap bisa berjalan dengan baik nantinya. Amin. Ya, oke. Nah, Ibu Ayu, ada mungkin 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya ajukan kepada Ibu Ayu terkait pra observasi ini, Bu ya. Iya, Langsung saja ya, Bu Ayu. siapa? Yang pertama, ini prinsip quote apa yang akan Ibu Ayu terapkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Iya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Prinsip coach yang akan saya terapkan sama Bapak seperti yang telah saya pelajari di calon guru penggerak, yaitu ada Ya, 3 Bapak. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir itu pastinya memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. ya, jadi prinsipnya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Yes. kedua ya, Bu, Ya, siap Pak. yaitu kompetensi apa ya yang akan Ibu Ayu kembangkan selama proses coaching berlangsung, Bu? Ya, Bapak. Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sama, Bapak, dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam coaching, ya, Bapak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Jadi, dalam hal ini, kalau pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan memicu solusi yang akan diselesaikan dalam permasalahan coaching. Nah, jadi ada 3 kompetensi ya. Iya, Pak. Nah, menurut Ayu ini dari ketiga kompetensi ini,
kompetensi mana yang mungkin akan dikembangkan atau yang spesifiknya lah Bu? Yang mana Bu Ayu? Kalau saya, Bapak, inginnya adalah kehadiran penuh. Karena kenapa? Bagi saya, kalau dalam coaching itu tidak menghadirkan secara penuh, maka apa ya, ada yang kurang dan terasa tidak sangat baik begitu, Pak. Jadi yang akan ditonjolkannya itu kehadiran penuh ya Bu? Iya, Ya, nah ini menjadi catatan saya Bu Ayu ya, di ya, Pak. kehadiran penuh. Ya, nah ini langsung pertanyaan terakhir ya, Bu Ayu, apa harapan Ibu Ayu dalam proses coaching ini Bu? Harapannya, Bapak, dalam hal coaching ini saya dapat mengarahkan coach saya dalam menyelesaikan masalah dengan alur tirta yang telah saya pahami dalam pembelajaran CGT kita, Bapak. Oh, jadi harapannya dapat menyelesaikan masalah coaching Bu ya, sesuai alur kita dalam proses coaching. Oke, Ibu Ayu, mungkin ini saja ya observasi yang kita lakukan. Nanti saya berharap proses coaching Ibu Ayu ya, di mana Ibu Ayu sebagai coach dan Ibu Tiara nantinya sebagai coach itu dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu. Iya, Oke, siap, saya Bapak. akhiri ya Terima Ibu Ayu. kasih. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Tiara hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik-baik ya. Iya, mukanya seperti agak lesu gitu Bu ya, mungkin lelah atau bagaimana dan lain sebagainya. Iya, jika ada pilihan Ibu, hari ini saya berikan pilihan mungkin sangat baik-baik sekali, kurang baik, atau ada pada posisi yang sangat tidak baik. Boleh dipilih Ibu hari ini? Eh, kalau saat ini sih eh, agak kurang baik ya sepertinya, Bu. Kurang baik ya. Oke, tidak masalah Ibu kurang baik ya. Tapi pada pertemuan kita pada hari ini, kira-kira apa harapan Ibu terhadap hasil pertemuan kita hari ini? Nah, kalau kali ini saya sekali perbincangan kita ini dapat menyelesaikan masalah yang ada di pikiran saya kali ini, Bu. Oh iya, siap ya. Kira-kira nih, kalau tadi kan inginnya menyelesaikan permasalahan Ibu gitu ya, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini? Ukuran keberhasilannya tentunya permasalahan yang saya lagi ada di benak nih itu dapat terselesaikan, kemudian dapat solusinya nih bagaimana caranya penyelesaian masalahnya. Ya, semoga ya Bu ya, dengan kita hari ini berbincang-bincang santai Bu ya, santai aja Bu, jangan tegang ya, sehingga nanti permasalahannya dapat diselesaikan. Ya baik Ibu, kita lanjut ya Ibu ya. Ya. Baik, kalau tadi bilangnya tidak terlalu baik keadaannya, boleh Bu ceritakan apa poin permasalahan yang Ibu Tiara hadapi? Ini Bu, sebenarnya di salah satu kelas yang saya ajarkan itu ada satu anak yang tidak bisa diam, sangat aktif sekali. Betul. Kita bilang kinestetik. Nah, tapi dia ini sering sekali keluar masuk kelas. Oh. Alasannya yang kadang ke WC, kemudian kalau sudah ke WC nanti sebentar-sebentar izin beli pena, sebentar-bentar keluar izin beli minum dan sebagainya. Nah, ini terus terjadi dalam pembelajaran saya. Jadi sudah saya perhatikan, sudah saya pantau nih 3 minggu berturut-turut dia memperlakukan hal yang sama. Jadi setiap pembelajaran saya, dia 5 menit saya pembukaan, dia keluar, izin ke WC, kemudian kembali lagi
setelah itu izin lagi, seberapa lama izin lagi. Oh, begitu ya Ibu Tiara ya. Baik. Kira-kira nih, kalau dari permasalahan yang Ibu Tiara hadapin tadi, apa penyebab utama permasalahan Ibu tersebut? Nah, untuk penyebabnya nih saya sudah juga mencari tahu kan Bu kemarin apakah memang dia berlaku seperti itu pada pelajaran saya atau pada semua mata pelajaran. Kalau hanya pada pelajaran saya berarti dia tidak menyukai pelajaran saya ataukah dia tidak menyukai sayanya ya. Ya, Tapi setelah saya berbincang dengan rekan guru lainnya dan ternyata anak tersebut sama juga apa ya perlakuannya terhadap guru mapel yang lain. Jadi setiap oh, pembelajaran dia melakukan hal yang sama. Jadi tidak fokus ke dalam kelas seperti itu. oh Nah, begitu. ini sepertinya saya lihat dia ini senang sekali kalau belajar di luar kelas. Jadi Hmm, dia maunya keluar kelas, tidak di dalam kelas. Seperti itu. oke. Ya, baik Ibu. Saya sudah nangkap ini permasalahannya berarti. Tapi kira-kira ini, menurut Ibu, apakah permasalahan itu dapat Ibu selesaikan begitu? Kalau menurut saya sih, saya optimis bisa menyelesaikannya, Ibu. Oke, bagus itu Ibu. Ya, memang kita harus optimis ya dalam menyelesaikan segala permasalahan. Nah, lanjut Ibu, mungkin kalau menurut Ibu ya, siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan tersebut sehingga mempengaruhi permasalahan itu menjadi lebih besar? Eh, yang paling mempengaruhi sih sebenarnya pasti rekan-rekan temannya ya, teman-teman Mm-mm. yang lainnya. Nah, teman-teman yang lainnya kan biasanya dalam mata pelajaran yang lain kan, seperti olahraga, mereka kan di luar. Jadi dia tidak fokus ke dalam kelasnya nih. Hmm, begitu ya. Baik. Kalau begitu Ibu, siapa saja yang kira-kira bisa terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ibu? Nah, untuk penyelesaian masalah ini, saya kira saya membutuhkan bantuan rekan Hmm, guru ya, yang sama-sama mengajar anak tersebut. Gitu, Bu. mm-mm. Baik, kalau begitu. Baik, Ibu. Kira-kira kalau menurut Ibu, eh, boleh disebutkan ya beberapa opsi solusi dari permasalahan yang tadi dihadapi. Untuk opsinya sih sudah kepikiran ke saya, Bu. Saya itu mau melakukan pembelajaran itu di luar kelas. Jadi mau cari suasana baru yang kira-kira menarik untuk dia dan dia fokus dalam pembelajaran saya. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, opsi lain dari permasalahan tersebut kira-kira? Kemudian opsi lainnya yaitu sepertinya saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru lainnya yang mengajar anak tersebut. Kemudian boleh nanti kami kolaborasi dalam pembelajaran biar menarik minatnya, kemudian memodifikasi sehingga dia tertarik dalam pembelajaran. Baik. Kalau begitu dari opsi-opsi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira opsi mana sih yang paling penting untuk penyelesaian masalah tersebut, Ibu? Yang paling penting, yang utama yang harus saya lakukan itu yang pertama mencari suasana sesuai dengan gaya belajarnya sepertinya ya. Kayaknya dia sukanya di luar kelas yang terbuka. Mungkin nanti saya akan cari tempat pembelajaran di lapangan ataukah di tahun belajar. Jadi dia tidak dalam kelas seperti itu, Bu. Oke, baik. Dalam hal itu, kira-kira strategi terbaik Ibu dalam melaksanakan solusi tersebut, kira-kira apa, Ibu? Strateginya tentunya membuat pembelajaran menjadi menarik, kemudian membuat lingkungan sekitar menjadi pembelajaran untuk dia, supaya dia
dapat termotivasi untuk belajar. Baik. Nah, karena tadi sudah membuat sebuah ini ya, Bu ya, rencana-rencana untuk menyelesaikan solusi ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau menyelesaikan permasalahan tersebut atau melancarkan aksinya lah gitu? Untuk perwujudan aslinya mungkin nanti pada saat ada mata pembelajaran saya, Bu. Kebetulan besok nih ada mapel saya di kelas itu, nanti saya akan langsung praktekkan aksi saya. Wah, bagus gitu. Tapi kalau dengan keyakinan Ibu seperti itu ya, potensi pada diri Ibu apa yang menurut Ibu, potensi Ibu ya, yang menurut Ibu dapat menyelesaikan permasalahan itu kira-kira apa yang ada pada diri Ibu potensi? Menurut saya sih potensi yang saya Memiliki? ada yaitu semangat dan motivasi. Hmm. Kemudian pencapaian skala yang saya inginkan yaitu skala kayaknya di angka 8 kayaknya, Bu. Oh, begitu, baik. Pokoknya semangat ya, Bu ya. Semangat. Iya. Namun kalau kira-kira aksinya ternyata gagal gitu, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau opsi pertama gagal, maka saya akan mencegah opsi kedua, yaitu memodifikasi pembelajaran mungkin dengan permainan yang lebih membuat anak kinestesia tertarik nih dalam pembelajaran gitu, Bu. Indikator keberhasilannya apa Ibu kira-kira? Indikator keberhasilannya anak tersebut sudah mau belajar dengan saya, kemudian sudah fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yap. Lalu, apa yang akan menjadi langkah selanjutnya atau komitmen Ibu dalam berdiskusi kali ini? Komitmennya yaitu langsung melaksanakan aksi sesuai dengan apa perbincangan yang kita kali ini, Bu. Kemudian dengan opsi-opsi yang sudah tadi saya utarakan, langsung saya aplikasikan nanti ke proses pembelajaran. Wah, siap. Baik. Kalau begitu, dalam hal ini kira-kira pihak yang paling pertama akan Ibu hubungi untuk berkolaborasi kira-kira siapa? Pihak yang paling pertama yaitu tentunya rekan guru yang sama-sama mengajar anak tersebut ya. Jadi saling nanti kita berkolaborasi untuk bagaimana bisa melaksanakan itu. Wah, Ibu Tiara tadi kan sangat bersemangat ya dalam menyelesaikan masalah ini ya. Nah, kira-kira kalau disemangatkan, diskalakan tuh semangatnya itu kira-kira ada di skala berapa Ibu? 1 sampai 10. Yang seperti yang saya bilang tadi, skala 8 sepertinya, Bu. Oke, Karena cukup tinggi ya. Baik Ibu, mungkin pertanyaan terakhir ya dalam coaching kita pada hari ini ya, itu apa yang Ibu rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya hari ini sehingga mungkin bagi Ibu apa ya, bahagia, senang dan lain sebagainya. Aduh, terima kasih sekali, Bu. Jadi proses saya ini setelah berbincang dengan Ibu sangat lega sekali. Kemudian ternyata opsi permasalahan saya sudah bisa saya selesaikan sendiri. Kemudian saya akan terus melaksanakannya itu. Iya, siap Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, semoga kita ketemu di minggu depan ya Ibu ya, dan dengan coaching kita selanjutnya, itu saya sudah menerima hasil dari hasil aksi Ibu hari ini ya, sehingga nanti saya akan lihat progresnya gitu. Mungkin ini saja Ibu Tiara. Terima kasih Ya, atas berbagi ceritanya bersama saya ya, dengan tidak canggung, dengan santai, dan lain sebagainya. terima kasih Ada juga yang sudah ingin mendengar. Ibu bicarakan? Ya, Bu. Oke, kalau begitu jika cukup kita akhiri ya Ibu Tiara pertemuan pada hari ini. Mari kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahril. Iya, gimana Pak? Oke, tadi sudah selesai melakukan coaching ya Iya, terhadap Ibu Tiara. iya, siap Pak. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya, Bu? Alhamdulillah, coachingnya berjalan lancar, Pak. Seperti ngobrol biasa saja karena tidak terlalu tegang dan mungkin ini karena sudah sering ya coaching antara Ibu Tiara bersama saya. Oh, jadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, selesai melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu Ayu? Alhamdulillah kalau saya senang ya Pak ya dapat membantu ya Puci untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, nah Ibu Ayu ya, sama seperti pra observasi tadi, Mm-mm. yaitu ya kegiatan yang akan kita lakukan itu pasca observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Ayu terkait pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu Ayu tadi. Iya, siap Pak. Dan yang pertama ya, Ibu Ayu, apa saja yang telah dilakukan dalam proses coaching tadi, Bu? Iya, baik Ibu Bapak. Yang telah saya lakukan dalam proses coaching tadi itu adalah coaching dengan alur Tirta, Bapak, yaitu yang pertama menanyakan tujuan kepada coach saya, lalu saya identifikasi dulu masalah yang ada pada coach sehingga nanti eh, si Koci ini dengan santai bercerita pada saya gitu. Setelah itu saya gali ya dengan apa potensi yang ada pada Koci untuk mendapatkan rencana aksi yang akan dilaksanakannya. Lalu di akhir itu saya membuat tanggung jawab ya dalam permasalahan tersebut sehingga dapat diselesaikan gitu. Jadi percakapan atau pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ayu itu sesuai dengan alur cerita, Bu ya? Iya, siap. Iya, benar. Sesuai dengan hasil catatan saya selama melakukan pengamatan selama proses coaching berlangsung ya. Ya, Jadi hasil dari catatan saya ini bahwa proses coaching dilakukan oleh Ibu Ayu hari ini itu berjalan dengan baik, di ya, mana dalam percakapan tadi sudah menggunakan alur tirta dengan baik iya. juga, dan Ibu Ayu sudah mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menyelesaikan masalah dari Ibu Tiara tadi. Dan yang terakhir, Ibu Ayu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, itu yang terbaik, Bu. Karena dalam proses coaching itu kita harus menerapkan prinsip sehingga proses coaching itu dapat berjalan dengan baik. Oke, Ibu Ayu, ini mungkin pertanyaan terakhir dalam kegiatan pasca observasi ini, yaitu kompetensi apa mungkin ya yang ingin Ibu Ayu kembangkan ke depannya saat melakukan coaching itu, Bu? Kompetensi yang ingin saya lanjutkan itu adalah melakukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi di sana mungkin saya akan lanjutkan dengan kompetensi tersebut. Ya, jadi ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin sangat bagus sekali, Bu Ayu, karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kita bisa menyelesaikan atau mencarikan solusi yang terbaik untuk coaching kita, Bu ya. Yang mungkin cukup sampai di sini, Bu ya. Ya, Pasca observasi kita pada hari ini, saya berharap untuk kedepannya Ibu Ayu dalam proses coaching ke depannya itu dapat maksimal lagi, Bu, sehingga dapat menyesuaikan atau memberikan yang terbaik bagi teman-teman sejawatnya di sekolah. Dan dalam proses coaching itu Ibu bisa meningkatkan alur titanya lagi, Bu ya. baik Bapak. Terima kasih Bapak atas observasi pada hari ini. Saya Ya, ucapkan. saya akhiri ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.